Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayanida Puspawitni Serangga dengan NIM 1813031002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya pada LKM 1 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi dengan tujuan agar pada saat seorang mahasiswa sudah mampu menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, mahasiswa tersebut tidak hanya berbekal ilmu yang dia dapat dari pendidikannya selama di perguruan tinggi, melainkan sudah memiliki gambaran akan usaha yang akan dilakukan apabila dia tidak bisa atau tidak ingin bekerja sesuai dengan kelulusannya di perguruan tinggi. Misalnya adalah pada mahasiswa yang sedang mempelajari bidang pendidikan, mahasiswa tersebut tidak harus berpatokan pada pekerjaannya menjadi guru ke depannya. Dia bisa memanfaatkan ilmu kewirausahaan yang didapatkan untuk mencari peluang yang ada pada masyarakat untuk membangun sebuah usaha. Selanjutnya itu soal nomor 2. Berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Nah, pada teori kewirausahaan terdapat istilah entrepreneur dalam bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Prancis. Nah, kata tersebut pertama kali muncul dalam kamus Prancis yang berjudul Dictionnaire Universel de Commerce yang disusun oleh Jacques des Brossolons dan diterbitkan pada tahun 1723. Kata entrepreneur dalam bahasa Prancis berasal dari kata entre yang berarti antara dan prendre yang berarti mengambil. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara Eropa. Sedangkan di Indonesia, kewirausahaan itu baru dipelajari terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangannya tantangan dan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi lebih berkembang. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan hakikat dari kewirausahaan. Di sini ada 6 hakikat dari kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat, memberikan nilai lebih. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu usaha yang menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan suatu kepuasan. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Sifat instrumental yang pertama, tanggap terhadap peluang dan kesempatan berusaha maupun yang berkaitan dengan perbaikan kerja. Yang kedua yaitu ada sifat prestatif, selalu berusaha memperbaiki prestasi, mempergunakan umpan balik, menyenangi tantangan, dan berupaya agar hasil kerja selalu lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga ada sifat keluasan bergaul. Seorang entrepreneur selalu aktif bergaul dengan siapa saja, membina kenalan baru, dan berusaha menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Yang
Yang keempat yaitu ada sifat kerja keras, berusaha selalu terlibat dalam suatu situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Seorang entrepreneur tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk berpangku tangan, mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan dan memiliki tenaga untuk terlibat terus-menerus dalam bekerja. Selanjutnya soal yang ada sifat keyakinan diri. Dalam segala kegiatan seorang entrepreneur penuh optimisme bahwa usahanya akan berhasil. Yang selanjutnya yaitu sifat pengambilan risiko yang diperhitungkan, tidak khawatir akan menghadapi situasi yang serba tidak pasti di mana usahanya belum tentu membuahkan keberhasilan. Selanjutnya itu ada sifat swakendali, benar-benar menentukan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada sifat inovatif, yaitu selalu bekerja keras mencari cara baru untuk memperbaiki kinerjanya, terbuka untuk gagasan, pandangan, penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada sifat mandiri, apa yang dilakukan merupakan tanggung jawab pribadi, keberhasilan dan kegagalan dikaitkan dengan tindakan-tindakan pribadinya. Soal yang keenam atau soal yang terakhir, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Yang pertama ada faktor ekonomi atau keuangan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk menjadi kaya, mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Yang kedua ada faktor sosial, yaitu untuk memperoleh gengsi atau status, untuk menjadi terkenal dan dihormati, menjadi contoh bagi warga desa, dan agar dapat bertemu dengan orang banyak. Yang ketiga ada faktor pelayanan, yaitu untuk memberi pekerjaan pada masyarakat, untuk menata masyarakat dan membantu ekonomi masyarakat demi masa depan anak-anak dan keluarga, untuk mendapatkan kesetiaan suami atau istri, dan untuk membahagiakan orang tua. Selanjutnya ada faktor kebutuhan diri, di mana untuk menjadi sesuai keinginan, misalnya seperti atasan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan menggunakan kemampuan pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Om Santi 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 Om.